Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan kali ini dengan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Tutun Sunensi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari Anggun Mutiara Rahmatunisa dengan NIM 2310590, Riha Datul Nashwa dengan NIM 2301736, Rizka Silpianur dengan NIM 2303548, Sartika dengan NIM 2303393. Kelompok 1 memiliki 7 poin besar yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Poin pertama ialah pengertian kebijakan pendidikan, yang kedua karakteristik khusus kebijakan pendidikan, yang ketiga tujuan kebijakan pendidikan, yang keempat komponen kebijakan pendidikan, yang kelima proses kebijakan pendidikan, yang keenam ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan, yang ketujuh implementasi kebijakan pendidikan. Selamat menyimak pembahasan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatasi masalah dalam sistem pendidikan. Menurut Risnawan, kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilakukan secara sengaja dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang ada di bidang pendidikan, seperti kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan ini merumuskan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan visi dan misi pendidikan, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik khusus kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Karakteristik khusus itu antara lain, pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus. Artinya, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Kemudian, yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan atau digunakan. Maka, perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Yang ketiga, memiliki aspek operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan tidak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika kebijakan pendidikan cenderung baik, maka akan dipertahankan atau dikembangkan. Sebaliknya, jika mengandung kesalahan, maka harus diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter yang memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif. Dan yang terakhir, keenam, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem juga. Oleh karenanya, harus memiliki sistematika yang jelas
menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun, kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya, kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya, di samping dan di bawahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kebijakan pendidikan. Yang pertama, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat, yang mana pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Selain sebagai sarana transfer ilmu, pendidikan juga membentuk karakter, moral, dan juga nilai-nilai sosial. Dengan memahami norma dan etika, individu dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan mereka. Pendidikan bukan sekadar proses akademik, tetapi juga upaya membangun manusia yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang beradab serta harmonis. Kemudian yang kedua, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan, individu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kesadaran dan tanggung jawab seseorang terhadap bangsa. Dengan pendidikan yang baik, maka masyarakat menjadi lebih kritis, toleran, serta menghormati hukum dan keberagaman, sehingga berkontribusi dalam membangun negara yang demokratis dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi, di mana ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pendidikan sebagai sarana peningkatan ekonomi, di mana pendidikan itu membantu individu memperoleh keterampilan yang meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, ada pendidikan sebagai investasi jangka panjang, di mana investasi dalam pendidikan memberikan manfaat besar karena biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan penghasilan yang diperoleh di masa depan. Pendidikan berkualitas memungkinkan seseorang mendapatkan pekerjaan stabil dengan gaji yang tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Materi selanjutnya mengenai komponen kebijakan pendidikan. Charles O. Jones tahun 1979 menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, goal atau tujuan. Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak. Yang kedua, plans atau rencana. Setelah tujuan pendidikan dirancang, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas. Ketiga, program atau program. Setelah perencanaan kerja dibuat, maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan. Yang keempat, decision atau keputusan. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Yang kelima, effects atau dampak. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan, baik berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Komponen-komponen inilah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut, maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai proses kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Tahap awal di mana masalah diidentifikasi dengan merumuskan masalah dan mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah perlu pemikiran yang lebih lanjut. Fase ini juga mencakup kegiatan inovatif untuk merancang kerangka masalah dan mempertimbangkan kebijakan yang mungkin diambil. Yang kedua yaitu estimasi. Pada tahap ini, resiko, biaya, dan potensi manfaat dari setiap alternatif solusi yang dipertimbangkan. Analisis ini dilakukan secara ilmiah untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan. Namun, seringkali ada keterbatasan dalam mengevaluasi kebenaran normatif karena keterbatasan ini. Selanjutnya yang ketiga, seleksi. Keputusan harus diambil berdasarkan analisis sebelumnya. Proses seleksi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan pihak-pihak yang berbeda. Seringkali keputusan juga mencakup pilihan untuk tidak mengambil tindakan. Yang keempat, implementasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Ini adalah saat di mana rencana diuji dalam praktik dan solusi yang dipilih diimplementasikan. Implementasi memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana alternatif yang dipilih bekerja dalam bentuk nyata. Yaitu evaluasi. Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa baik kebijakan tersebut bekerja. Ini melibatkan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang tercapai. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan mana yang berhasil dan mana yang gagal, serta bagaimana kinerja dapat diukur. Yang terakhir, terminasi. Fase ini berkaitan dengan penyesuaian atau penghentian kebijakan yang tidak lagi efektif, tidak diperlukan atau tidak relevan dengan keadaan saat ini. Meskipun belum banyak dibahas secara ilmiah, terminasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan melibatkan serangkaian proses untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama ada pengumpulan data statistik pendidikan. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir, keenam, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam perumusan kebijakan, yaitu proses menerapkan keputusan yang telah disepakati dari berbagai alternatif yang tersedia. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan berarti pelaksanaan aturan dan keputusan yang bertujuan meningkatkan sistem pendidikan. Proses ini melibatkan banyak pihak, baik individu maupun kelompok, yang berperan dalam memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adapun yang kedua adalah tantangan dalam implementasi, di mana
Menerapkan kebijakan pendidikan bukanlah hal yang mudah karena memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tantangan yang sering muncul antara lain, yang pertama perbedaan dalam memahami kebijakan, yang kedua keterbatasan sumber daya, misalnya tenaga pendidik, anggaran atau infrastruktur, kemudian adanya pihak yang menolak atau tidak siap dengan perubahan. Karena itu, implementasi kebijakan pendidikan harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat diterapkan dengan baik, ada 4 pendekatan utama yang bisa digunakan. Yang pertama, pendekatan struktural, yang mana pendekatan ini menggunakan sistem top-down, di mana kebijakan dirancang, ditetapkan, dan dievaluasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengutamakan birokrasi dan hierarki dalam pengambilan keputusan, sehingga lebih terstruktur meskipun terkadang cenderung kaku. Kemudian yang kedua ada pendekatan prosedural dan manajerial, di mana fokus pada cara atau teknik terbaik dalam mengelola kebijakan bukan hanya pada aturan yang mengikat. Pendekatan ini juga memanfaatkan teknologi dan sistem manajemen modern agar kebijakan dapat diterapkan dengan lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada pendekatan perilaku, di mana menitik beratkan pada peran individu yang menjalankan kebijakan, termasuk guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Kemudian, pendekatan ini dilihat dari keberhasilan kebijakan yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Maka dari itu bisa dilihat dari SDM yang kompeten dan berkomitmen. Kemudian, yang terakhir ada pendekatan politik, di mana pendekatan ini mengakui bahwa faktor politik berpengaruh besar dalam penerapan kebijakan pendidikan. Kemudian, kondisi politik suatu negara dapat menentukan apakah kebijakan mendapat dukungan penuh atau justru menghadapi hambatan. Jadi, pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi politik negara. Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan perubahan yang positif dalam sistem pendidikan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu kebijakan pendidikan diartikan sebagai seperangkat undang-undang, serangkaian keputusan, atau peraturan yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatasi masalah dalam sistem pendidikan. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkat masyarakat, tingkat politisi, dan tingkat ekonomi. Komponen kebijakan pendidikan menurut Charles O. Jones tahun 1979 terdiri dari 5 komponen, yaitu goal atau tujuan, plans atau rencana, program atau program, decision atau keputusan, dan effects atau dampak. Terdapat 6 fase dalam kebijakan pendidikan, di antaranya yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan meliputi pengumpulan data statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pengujian, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga pemaparan dari kelompok 1 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.